Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan selamat tahun baru di 2026 ya. Teman-teman semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana Meta Ads akan bekerja di 2026 gitu ya. Dan aku sudah mengalami 2025 ini dengan spending ads yang lumayan besar ya. Dan aku juga mengajarkan ke ribuan orang, ke ribuan pebisnis yang beriklan. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi di Meta gitu ya, yang dimana kita akan membahas pada kesempatan pagi hari ini gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kita coba membuka ya dashboard iklan kita, yang dimana kalau teman-teman sudah terbiasa beriklan, biasanya teman-teman tahu tampilan ini yang biasa kita sebut dashboard ads manager. Nah, teman-teman, di tahun 2025 aku sangat melihat sekali bagaimana Meta berkembang versus di tahun-tahun sebelumnya, ya. Jadi, aku ingat banget di tahun 2025 awal, aku sempat bikin video juga bagaimana ads bekerja di 2025 gitu ya. Itu sudah masuk ke ranah yang kalau aku sebut adalah kreatif ya. Eranya kreatif, atau kalau eranya Meta itu mereka sebutnya Andromeda atau apa gitu ya. Nah, ternyata 2025 benar-benar terjadi gitu ya. Jadi apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan gitu ya, apa yang member-member aku rasakan gitu kan. Oh, ternyata benar-benar kreatif era ini sangat-sangatlah berjalan di 2025 gitu ya. Semua iklan-iklanku berhasil ya, itu eh, penyebab besarnya adalah kreatif era gitu ya. Kreatifnya benar-benar bagaimana kita menciptakan sebuah copywriting, bagaimana kita menciptakan sebuah konten ya, itu yang akan menjadi pemenangnya gitu ya. Walaupun kita gitu ya menjual produk yang sudah banyak dijual oleh kebanyakan orang gitu loh teman-teman ya. Jadi kita hari ini coba mempelajari ya langkah-langkahnya, step by stepnya, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari video yang akan aku share pagi hari ini gitu ya. Dan ini kebetulan aku syuting tepat di tanggal 1 Januari ya, bulan 1 2026 ya. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai akhir. Oke. Teman-teman ya, kita coba masuk ke slide aku ya. Tadi aku udah siapin slide ya, tapi aku nggak siapin slide begitu banyak, teman-teman. Sambil berjalan aja, sambil kita sharing-sharing. Oke? Oke, teman-teman ya. Jadi bagaimana Meta Ads bekerja di tahun 2026 ya, strategi sukses di era Andromeda gitu ya. Jadi teman-teman ya, apa ini Andromeda, atau bahasa paling gampangnya mungkin teman-teman kita sebutnya ini tuh sekarang eranya kreatif ya, eranya kreatif ya. Kreatif ini, atau teman-teman mungkin lebih familiar ya kalau yang baru mulai iklan, adalah konten iklan ya, yaitu video ya, atau foto. Nah, teman-teman, sekarang itu eranya kreatif ya, sekarang eranya konten, dan si Meta itu sangatlah suka dengan advertiser yang memiliki banyak konten ya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki banyak konten, kita seperti memberikan banyak sinyal ke Meta, kita seperti memberikan banyak pilihan, atau apa ya, kayak si Meta itu kan ketika kita kasih konten, 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 dia itu kan akan melempar terus kan konten-konten kita, dia lempar, 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 lempar gitu kan. Nah, itu ketika kita sering melakukan itu, lama-lama Meta itu akan menemukan mana nih konten dari sekian puluh konten yang kamu kirim ke kita, mana yang berhasil, dia akan push itu ya. Nah, kenapa kita harus punya konten yang begitu banyak? Balik lagi ke pemahaman awal kita tentang Meta, bener ya? Balik lagi ke pemahaman kita tentang iklan. Iklan itu memang dari dulunya aktivitas penawaran, aktivitas nawarin orang, bener gak? Yang dimana sebenarnya tidak eranya sekarang pun ya, cuman dulu memang lumayan banyak era-era di mana kita tuh fokusnya kepada dashboard, jadi kepada settingan interest lah, settingan targeting lah gitu ya. Nah, nanti aku bahas juga bagaimana Meta bekerja nih di 2026 ini, bagaimana supaya targeting iklan kita tuh bisa ke orang yang tepat sasaran gitu loh ya. Nanti juga kita bahas. Nah, jadi kita mesti memiliki penawaran-penawaran yang lebih menarik lagi. Kita mesti memiliki apa namanya, something yang different ya, dengan apa yang kompetitor kita sedang lakukan sekarang. Ya, sebagai contoh ya, ini copywriting, misalnya aku pakai bahasa yang lebih mudah lagi.
Misalnya di satu sisi kompetitor kamu, misalnya dia menjual paket umroh ya, contohnya kita paket umroh misalnya. Dia selalu menggunakan konten-konten yang misalnya 23 juta, sudah all in misalnya, sudah dapat hotel A, B, C, D, F, G misalnya. Semua kompetitor kamu ngomong hal kayak gitu. Nah, pada saat kamu beriklan, ya, kamu boleh juga bikin konten kayak dia. Tapi kamu jangan berhenti seperti dia. Kamu bikin versi kedua, kamu nawarinnya apa? Kamu bikin versi ketiga, kamu ngomong ini apa? Versi keempat, kamu ngomong ini apa? Ya sehingga apa namanya ada perbedaan di kamu gitu loh. Kalau dari sisi calon customer kan akan melihat. Teman-teman tahu nggak? Pada saat kita beriklan, ya pada saat kita beriklan, ini calon customer ya, misalnya aku gambarin ya, calon customer misalnya, ini kena iklan kita nih. Dia scrolling terus kena iklan kita nih di sini. Oke, ini ad satu lah misalnya, ya ad satu. Terus dia scrolling lagi nih ke bawah, dia nonton video lain, dia nonton video lain. Itu di bawahnya, ya di bawahnya, ini ada ads 2, ya. Sorry ya, gambar agak jelek. Ya, ini ada ads 2. Nah, ads 2 nanti muncul lagi ads 3, ads 4. Ini kompetitor yang beda semua. Jadi kamu jangan berpikir ketika kamu beriklan, yang dilihat sama calon customer tuh iklan kamu doang. Itu yang menjadi penyebab biasanya pemikiran pemula ya atau pemikiran orang-orang ketika beriklan, dia berpikir iklan itu cuma muncul punya dia doang. Padahal yang terjadi, satu calon customer kita itu dimunculin iklan kompetitornya berkali-kali. Jadi bisa jadi dalam satu hari gitu ya, ada 10 ya travel umroh berbeda yang ditawarin ke satu orang itu. Bayangin, kalau kamu cuma punya penawaran ngomongnya 23 juta all in, 23 juta. Semua orang ngomong yang sama, calon customer mikir apa? Ya, kalau aku sebagai calon customer, aku bingung sih. Ya, aku bingung gitu. Aku nggak menemukan apa yang bedanya. Kenapa sih harus sama dia gitu? Ya, paling kalau misalnya dia akhirnya bisa closing, ya hoki aja gitu. Ya, ya udahlah saya mau berangkat lah, bodo amat lah misalnya gitu kan. Tapi kan kalau kita bisa memunculkan unik-unik apa yang ada di bisnis kita, iklan kita bisa kita tweak-tweak, iklan kita bisa ubah-ubah gitu loh. Sehingga ada perbedaannya gitu ya. So, jadi ini yang dimaksud dengan creative era. Jadi sekarang itu udah bukan eranya di dunia ini teman-teman ya, udah bukan di dunianya dashboard ads manager gitu loh. Dashboard ads manager aku kalau di seminar-seminar aku, kalau kamu alumni kelas aku nggak pernah ngajarin ini yang aneh-aneh gitu. Ya, kenapa? Karena memang di sini ya udah fungsinya dia memang cuman untuk men-setting aja gitu loh. Ya, dia settingan kita akan menjadi cantik ya. Dashboard iklan kita di sini akan menjadi bagus kalau memang apa yang kita tawarkan di kontennya bagus. Kamu mau setting budgetnya diubah jadi 30 juta kayak sehari, 100 juta kayak sehari. Kalau kamu menampilkan konten yang tidak menarik, Meta juga nggak bakal suka. Ya, kamu bayangin, sebagai pemilik platform misalnya, mereka itu menjaga komunitasnya mereka. Mereka itu menjaga audiens-audiens kayak kita supaya nggak bosan pakai Instagram, supaya suka pakai Facebook. Mereka tuh menjaga. Bayangin kamu ya sebagai advertiser, sebagai orang yang punya duit ya, kekeh ya, ngotot ngeluarin duit gede buat nampilin konten yang jelek ya. Dan Meta melihat lah, ini konten kamu nih nggak ada yang klik nih, ya yang klik nih apa namanya sepi nih gitu ya. Ya lama-lama nggak didistribusikan gitu ya, didistribusikan sebenarnya. Tapi ini yang biasanya kamu ngalamin dapatnya lead sampah semua, dapatnya orang-orang ampas gitu loh. Nah, itu yang terjadi tuh ketika apa yang kamu tawarkan tuh busuk. Meta tuh nggak akan push ke orang bener. Karena orang benernya udah kan dia udah coba menawarkan. Meta tuh kan begitu konsepnya. Dikasih makanan, dikasih konten, dia akan tawarkan, 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 tawarkan. Nah, orang-orang yang bagus gak ada yang klik ya, sisanya dilempar sama orang-orang busuk kan gitu. Ya, jadi kreatif konten itu sangat sangat penting. Nah, bab selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kreatif konten? Apa? What to do, Mas, berarti? Apa yang saya harus lakukan di 2026 sehingga iklan saya better, sehingga iklan saya lebih bagus, sehingga iklan saya tidak mudah mati, atau kalau teman-teman bisnisnya di produk-produk mahal seperti umroh, properti dan segala macam, supaya saya dapat lead berkualitas ya. Jawabannya adalah pertama gini, aku kasih langkah-langkahnya gini teman-teman. Nomor satu ya, coba kita balik aja ke sini. Aku udah siapin dulu dokumen ya. Jadi langkah-langkahnya di 2026 tentang kreatif ya. Nah, ini dulu. Nomor satu, list hook ya atau angle. Jadi teman-teman tugasnya sekarang
adalah melist hook, angle, atau offer lah kurang lebih. Jadi tiga ini satu satu gabungan lah biasanya kalau aku bilang. Nah, jadi tugas teman-teman sekarang adalah membuat ya atau menciptakan. Jadi ini sebelum kita ngomongin syuting kontennya ya, kita ciptain ininya dulu supaya nanti tercipta banyak konten di bisnis kita, di jualan kita. Kalau kita langsung syuting satu video selesai, tapi kalau kita punya list, oh ini video satu ini video dua, ini video tiga, video empat dan segala macam gitu loh ya. Nah, hook ya ini maksudnya adalah kata-kata. Jadi hook itu ada dua ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum paham hook, hook itu ada dua. Jadi pertama itu ada hook ya, namanya hook ini nih ya. Hook text lah kalau aku bahasa bilang tuh hook text lah. Jadi teksnya tuh di awal untuk memberitahu kepada orang ini video apa gitu. Atau hook yang kedua adalah hook visual. Hook visual tuh ya videonya misalnya ada muka kita atau kalau teman-teman pernah kena kontennya orang sambil jatuh gitu atau videonya langsung dari atas gitu. Nah, itu hook visual gitu. Nah, yang dimaksud dengan hook adalah kita mesti menciptakan nanti dari angle kita. Ya tadi kan ada angle juga. Kita nih mau ngomongin apa nih di kontennya gitu. Kalau misalnya kita jualan paket umroh ya, contoh sekali lagi biar gampang paket umroh gitu, kita angle-nya mau apa? Oh, angle kita nih ngomongin semua keunggulan travel umroh kita misalnya. Ya udah, berarti abis itu tugas kamu adalah menciptakan 10 sampai 20 ya copywriting hook penawaran yang berbeda. Contoh ya, contoh. Ya, yang penting hook ya sama angle teman-teman paham dulu ya. Jadi ada hook visual, ada hook apa namanya hook text lah bahasa teman-teman. Nah sekarang ya kita ya apa ya bahasanya ya tentukan mau angle-nya mana. Angle itu ada beberapa. Pertama ada angle produk. Angle produk berarti semua penawaran yang ada di konten kita itu isinya adalah tentang keunggulan produk kita gitu loh. Itu namanya hook produk atau angle produk. Lalu angle yang kedua, misalnya yang sering banget dipakai sama orang adalah angle problem, angle pain, angle masalah. Ya, kalau misalnya aku pakai angle masalah, apakah kamu sudah beriklan tapi rugi terus? Apakah kamu sudah beriklan tapi hasilnya kurang maksimal? Itu berarti sentuh pain. Ya, kalau bisnis kamu cocok disentuh pain ya, maka kamu boleh sentuh angle pain atau angle keinginan gain, ya, keinginan orang misalnya. Ada nggak bisnis-bisnis yang misalnya kalau orang baca ini, ya orang pengen ingin gitu loh, ingin seperti itu misalnya. Ya misalnya ada kelas saham misalnya. Nah kalau kelas saham tuh ada orang-orang bisa pen bisa gain. Apakah kamu sudah trading saham? Apakah kamu sudah investasi saham tapi minus terus misalnya? Atau kamu udah apakah kamu ingin di tahun 2026 investasi saham kamu naik 100%? Itu kan dia ngomong gain. Gitu. Apakah kamu ingin di 2026 Meta Ads-mu bisa profitable? Nah, itu kan gain gitu loh. Nah, kita mau arahnya kemana gitu? Kita mau angle-nya kemana? Ya, anggap aja kita mau angle-nya ke produk ya sekarang ya. Ini kita contohnya pakai umroh ya atau tour travel ya. Angle kita adalah produk. Nah, yaudah, kita nanti jangan mikir ya teman-teman ya. Aku kan udah sering berkali-kali ngomong gitu ya di kalau teman-teman sering ikut webinar aku sering berkali-kali. Jangan dipikirin, ngomong sama ChatGPT ya. Banyak sekali sekarang itu hal-hal yang kita stuck, yang kita bingung, sebenarnya kita tinggal tuangin apa yang kita bingung, taruh di sini, dia bisa jawab. Karena dia AI, teman-teman. Dia jauh lebih pintar dari kita. Karena dia udah baca berapa puluh miliar resource mungkin entah buku apa semua dia udah ada lah otaknya gitu loh. Ya, jadi harusnya dia bisa jawab pertanyaan kita. Nah, kita tinggal bilang gini ya. eh misalnya ya, saya adalah pemain umroh misalnya ya. Saya adalah pemain umroh dan saya ingin membuat 20 hook ya dengan angle produk umroh saya misalnya. Tolong kamu buatkan list hooknya sebanyak 20. Nah, ini kamu boleh masuk ini informasi produk kamu di sini. Misalnya, umroh saya 25 juta all in, ya. Sudah direct flight, ya, Jeddah misalnya. Terus sudah free kereta cepat, ya, sudah free Al-Baik. Ya, ini sekali lagi kalau misalnya memang kamu angle-nya adalah produk, kamu list aja keunggulan-keunggulan produk kamu semua kamu taruh di sini. Oke?
Terus apalagi misalnya hotel bintang 5 misalnya gitu. Ya, terus apalagi hotel dekat Masjidil Haram misalnya gitu. Ya, terus apa lagi? Ya, dan macam-macam kamu list aja ya. Coba kita kirim ke ChatGPT ya. Dia kirim apa ke kita. Oke. Nah, oke, langsung keluar ya. Umroh 25 juta tapi hotel bintang 5. Ini paket serius apa gimmick? Banyak yang ngira umroh malah bla, bla, bla. Nah, misalnya ini udah jadi nih, dapat nih 20. Nah, ini kita ambil nih. Kita ambil, kita taruh di sini. Ya tentu sekali lagi dirapihin ya, namanya juga AI, namanya juga ChatGPT. Pasti ada kata-kata yang sekiranya kok Meta lu kayak maksud bahasanya gitu loh. Ya jangan dipakai gitu loh. Ya jangan dipakai. Kita pakai yang bener-bener apa namanya bakalan kepake buat bisnis kita dan bahasanya nyambung. Nah, kan kita udah punya nih list hooknya nih, ada 20 list hook di sini. Ya kan? Nah, ketika ini sudah jadi, baru abis itu kamu lancarkan, kamu berangkat syuting konten. Kamu mau tarik ini misalnya, oke hook satu nih. Oke, hook satu kayaknya cocok nih kita jadiinnya flyer nih. Kita bikin flyernya. Nah, pakai bahasanya ini gitu loh. Oke, nomor dua apa nih? Ya banyak yang kira umroh itu ribet, padahal yang ini all in dari berangkat sampai pulang. Oke, kalau yang ini kayaknya bikin konten video, tapi video storytelling. Video storytelling itu maksudnya kayak gini misalnya. Aku kan punya video storytelling. Nah, misalnya kayak gini nih. Stop mulai dari sekarang jualan ke grup WhatsApp ataupun ke teman-teman kamu yang di WA deh. Nih, aku kasih lihat. Kalau aku Jadi dibikin story gitu. Jadi kamu pakai footage, tapi openingnya tuh pakai hooknya yang tadi gitu loh. Pakai hooknya nomor dua. Nah, itu udah jadi konten nomor dua. Nah, terus nomor tiga bikin lagi. Ya, direct flag jeda itu bukan soal gaya, tapi soal tenaga jamaah. Ya, ini balik lagi ya. Jangan plak-ketiplak pakai ChatGPT punya bahasa. Kecuali memang yang dia kirim bahasanya udah enak. Nah, terus kamu bikin lagi yang ketiga. Kamu bikin lagi yang keempat. Ini setiap copywriting yang ada di sini memiliki ya makna-makna yang berbeda. Yang dimana calon jamaah kita bisa jadi kita ngomong sama konten kita yang kelima, sampai 5 kali kita ngomong dengan penawaran yang beda, dia belum klik. Bisa jadi dia klik setelah ini nomor 6. Umroh 25 juta tapi sudah kereta cepat. Ini jarang kejadian. Ini balik lagi bahasanya udah aneh-aneh lah ya GPT. Cuman intinya aku mau kasih contoh gini loh. Contoh ngomongnya beda gitu loh. Jadi itu eranya sekarang teman-teman. Jadi kita memang mesti memiliki offering-offering yang berbeda, penawaran-penawaran berbeda, lalu kita kemas dalam bentuk konten. Kontennya juga mesti beda-beda. Jangan monoton. Dalam artian gini, kan konten nih, kalau teman-teman lihat, aku kan punya konten di Instagram ini. Ini balik lagi, kenapa aku contohin akun Instagram aku? Karena semua akun Instagram aku, postingan aku, kalau dia videonya naik, itu aku pasti jadiin dia konten iklan. Ini videoku yang ini aku repost doang nih. stop. Ini masih masih naik sampai komennya masih sampai 100 tuh. Ini 148. Ini dua konten ini kalau di bawah itu apa komentarnya sampai 20 ribu orang. Ya. Makanya teman-teman juga mesti memulai apa ya kalau aku bisa bilang, cuman ini bukan eranya 2026 ya. Cuman aku saranin kalau teman-teman nanti iklan, akun Instagramnya pastiin aktif juga. Kenapa? Karena dengan kita punya akun Instagram aktif, orang jadi followers kita. Ya, banyak loh teman-teman orang yang akhirnya beli kelas aku, dia belajar di kelas-kelas aku itu setelah dia follow aku setelah 1 tahun, setelah 6 bulan. Karena kan orang nggak langsung punya duit. Kadang ada orang-orang yang dia punya duitnya nanti. Nah, kalau kita aktif di Instagram, kita serius bangun bisnis kita, orang tuh bisa transaksinya tahun depan, 6 bulan lagi, dan dia masih kenal kita gitu loh. Dengan apa? Karena kita sering posting konten. Itu manfaat satu. Manfaat dua, kamu bisa lakuin kayak aku nih. Aku tuh setiap bikin konten, tujuannya ada dua. Satu viral, tiga sorry. Satu viral, dua ngasih makan follower supaya dia stay sama aku. Tiga, kalau dia naik aku jadiin konten iklan gitu. Jadi bukan masalah tentang posting-posting doang nih akun Instagramnya juga penting gitu. Dan kalau teman-teman lihat jenis-jenis konten itu beda-beda. Ada yang aku langsung ngomong Oh begini. iya, jualan pakai story Oh, WhatsApp. woi, nih, langsung ngomong ke kamera. Ada juga yang storytelling. Stop mulai dari sekarang jualan. Yang ini aku ngomong doang nih begini gitu loh. Ya, ini aku ngomong doang gitu loh. Ya. Nah, itu juga ada gitu kan. Atau yang ini. Jadi cuman diem terus di atas pakai satu teks doang. Nah, dengan kita memiliki penawaran-penawaran yang berbeda, dengan kita memiliki visual-visual yang berbeda, nanti juga kita gambar-gambar konten kita juga macam-macam desainnya, itu akan membuat
bisnis kita ya pertama disukain sama Meta karena kamu memiliki sangat sekali banyak konten. Ini aku rasakan ya di 2025 kemarin gitu, kayak Meta nih kayak demen gitu dikasih konten baru, kok iklan bagus, kok iklan bagus gitu ya. Ya udah berarti Meta suka nih gitu ya. Dan dari calon customer kita, mereka melihat ada yang berbeda dengan brand ini, dengan visualnya macem-macem, dengan penawarannya beda-beda, sampai akhirnya dia klik setelah kita ngomongnya apa. Ya, aku teman-teman, ya ini sedikit story kalau tentang aku teman-teman. Tadinya aku itu sering ngomongin tentang kerugian orang ketika beriklan di konten-konten iklan aku. Dan ternyata itu tidaklah naik, gitu. Itu tidaklah naik dan itu tidaklah bagus ya. Aku nggak tahu kenapa, cuman kalau aku melihat kompetitor aku, mereka bermainnya di bahasa-bahasa yang tadi lah. Iklan boncos ya, iklan rugi ya, misalnya gitu-gitu. Kalau aku tidak bermain di situ, aku bermain di orang yang belum aware tentang Meta Ads. Setelah aku pakai konten seperti itu baru naik. Setelah aku menyadarkan orang bahwa bisnis kamu akan mati kalau kamu nggak pakai iklan. Ya, terus konten aku mulai naik ketika aku ngomong stop, kamu jualan pakai grup WhatsApp. Kamu mesti belajar iklan kalau kamu serius bangun bisnis kamu. Konten aku baru naik. Itu setelah aku ngapain? Setelah aku melakukan ini, aku melis banyak sekali kosakata, copywriting, penawaran apa segala macem sampai akhirnya dia ngeboom. Dan ini pengalaman aku berkali-kali. Ketika kita punya konten iklan ngeboom di Meta, making money-nya banyak ya, making money-nya banyak dan panjang biasanya, jadi nggak cepat karena untuk menemukan satu titik yang pas di hadapan calon customer kita itu memang kita perlu tweaking tweaking terus ya. Makanya ngiklan itu gamenya ya, kita kalau di sekarang ya, kalau kita bilang di eranya kreatif konten, itu eranya ya testing ya, eranya kita kreatif era gitu kan, kita eranya di mana kita mencoba berbagai jenis konten-konten yang bisa kita kita mainkan. Oke, itu dunia kreatif. Tapi ada satu ilmu lagi sebelum kita akhiri, teman-teman. Ya udah berapa lama kita ngobrol? Yaitu ya ini namanya ya testing kreatif, ya testing produk. Ya, ini berlaku hanya apa ya? Aku bisa bilang kalau kita produknya banyak, ya. Jadi ini teman-teman, yang aku maksud di sini teman-teman. Kadang di 2025 ini, aku pribadi dan juga aku melihat alumni-alumni yang aku bimbing, mereka itu ternyata udah ganti konten berkali-kali, ya, dan mungkin dia udah coba ganti hooknya dan penawaran berkali-kali, tapi karena mereka mungkin bermain di industri produk yang red ocean, yang sudah banyak sekali pemainnya, mungkin dari situlah dia lumayan sulit untuk bersaing. Nah, ternyata ketemunya adalah ada satu cara lagi selain kita mengubah-ubah konten untuk keberhasilan iklan kita, yaitu dengan mengubah produk kita, gitu ya, mengubah apa yang kita jual, gitu loh. Jadi, eh, kenapa kita mengubah produk kita? Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita tawarin selama ini bisa jadi udah banyak yang jual dan bisa jadi nggak menarik buat orang. Makanya biasanya kalau ada alumniku yang dia udah ngiklan berkali-kali dan gak berhasil, aku nanya, Kak punya produk lain nggak? Kita kan udah tes sebanyak ini nih konten. Kalau nggak berhasil juga, pengalaman aku kita ganti produk. Kita ganti apa yang kita jual dan apa yang kita tampilkan. Lalu kita lakukan hal yang sama. Kita ganti produk, kita bikin lagi kreatif yang banyak, kita tembak lagi. Biasanya akan ketemu gitu loh. Ya, selama teman-teman mau mencoba terus ya, balik lagi ini tidak berlaku buat orang-orang yang apa namanya, udahlah saya nyerah ya, kamu nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Tapi kalau kamu selalu mencoba, pasti akan ketemu, gak mungkin nggak. Ya, nggak mungkin nggak gitu loh. Selama kita bikin hooknya benar, kita bikin penawarannya benar, ya segala macamnya benar, insya Allah itu pasti ada jalan gitu loh. Oke, jadi kalau kalau aku pribadi ngalaminnya di perihal ini adalah kalau orang-orang di luar sana mereka jualan kelasnya itu pasti langsung tuh hard selling gitu ya. Dia langsung jualannya ya udah, misalnya dia punya kelas Meta Ads, ya udah dia langsung jualin. Kalau aku enggak, aku ganti produknya. Produk yang aku iklanin sekarang tuh webinar gratis. Ya, di mana orang akan hadir di acara aku, setelah dia ikut acara aku biasanya endingnya aku tawarin kelas aku. Nah, itu works buat aku dan stabil iklanku gitu loh. Ya, jadi itu cara-cara yang teman-teman bisa lakuin di era-era Andromeda sekarang. Oke? So, teman-teman, ya, kesimpulan kita recap dulu ya sebelum kita akhiri video kita kali ini gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen berhasil di 2026 tentang Meta Ads, teman-teman, so pastiin teman-teman memiliki banyak kreatif ya, dan ini sekali lagi kreatif bukan tentang mas bagusan foto, bagusan video, bukan, melainkan isinya
di dalam konten kita ngomongnya apa yang kita tulis di sana itu yang sangat berpengaruh kepada hasilnya ya. Karena sekarang meta eranya targeting. Jadi kalau kamu kontennya ngomongin misalnya apakah kamu orang yang ingin berangkat umroh secara mandiri, secara privat, tur umroh kami solusinya. Maka dia akan melemparkan iklan kita ke orang yang seperti itu. Aku teman-teman udah ngetes ya iklan-iklanku. Aku pengen tahu Meta ini beneran nggak sih dia akan ngelempar apa yang aku omongin. Ya, sebagai contoh, aku bikin sebuah acara webinar waktu itu. Judulnya adalah bagaimana memulai Meta Ads untuk pemain umroh dan haji misalnya gitu kan. Itu aku bikin kontennya, pokoknya ngomonginnya kurang lebih target marketnya adalah pemain umroh dan haji. Di situ targetingnya ya kita isi asal aja. Lokasinya kita isi asal aja. Kita mau buktiin Meta beneran ngedatengin nggak ke acaraku pemain umroh. Dan tahu nggak yang terjadi apa teman-teman? Ya aku tanya, oke, coba kalau teman-teman di sini pemain umroh, komen. Teman-teman ini sebagai apa? Ya, oh ada yang komen, saya agent, saya mitra umroh, saya ini. Jadi isinya literally pemain umroh semua. Terus aku bikin lagi dong, ya, yaitu untuk agent properti. Oke, kita bikin lagi kontennya sama yang datang pemain properti semua. Ya, dimana ini membuktikan bahwa dengan konten kita ngomongnya apa, Meta itu membaca. Ya, jadi Meta itu kayak gini teman. Ya, Meta itu dia membaca apa yang ada di sini. Ya, sebagai contoh misalnya kita buka ads. Coba ya. Misalnya nih, aku pernah punya iklan. Nah, misalnya gini. Pemain network marketing wajib tahu cara dapat prospek tiap hari. Dia itu membaca dua hal ini kalau menurut aku. Dia membaca apa tulisan di sini dan dia membaca apa yang ada di sini. Ya. Jadi dia ngebaca nih, dia mempelajari ini konten kita, ngomongnya buat siapa, lalu AI-nya akan mengenerate dan AI-nya akan mengirimkan ke siapa gitu loh. Jadi kan kalau kita ngomongin meta ya teman-teman ya, kalau aku gambarin ya, ini manusianya ada banyak nih teman-teman. Ya, manusianya tuh ada banyak gitu. Ini ada manusia satu, manusia dua, manusia tiga, manusia empat, lalu ada manusia lima. Nah, pada saat kita bikin iklan begini, ya, itu kan Meta akan ada AI-nya, gitu. Ada AI-nya, gitu kan? Ada AI. Kalau aku gambarin sini ada AI. Nah, AI-nya ngebaca. Oke, ini dia apa namanya ngomongin apa nih di kontennya. Jadi dia gitu. Jadi eranya targeting. Termasuk juga video ya. Video dia bisa membaca audio kita ngomong apa segala macam. Dia udah canggih lah. Dia akan tahu nih mau dikirim ke siapa iklannya gitu kan. Makanya konten tuh mesti clear. Ngomongnya apa, pengen ke siapa, target marketnya mesti clear di kontennya. Nah, kayak aku nih, pemain network marketing itu kan jelas banget. Aku targetin orang-orang pemain MLM sebenarnya di sini. Dan bener aja, begitu aku bikin kelas ini, isinya pemain MLM semua. Gitu loh. Ya, nah kita lanjut. Nah, AI-nya kan baca nih, oh kontennya ngomongin apa nih, segala macam. Nah, begitu AI-nya udah tahu ini dia, si Zan ini pengen dikirim kemana, si AI-nya langsung lari ke sini, ke database dia. Ke sini dia. Ya, dia akan lari ke database dia, dan dia akan cari, wah ini orang nomor satu bukan pemain MLM, database nomor dua. Jadi dia tuh punya kayak, kalau aku gambarin ya, kalau aku bayangan aku, dia tuh punya apa namanya, list-list audiens yang dia udah kelompokkan masing-masing. Itu mungkin jumlahnya ada berapa ribu kita nggak tahu di database dia, yang dimana ketika kontennya apa dia colok ke orang itu. Oh MLM nih, oh MLM itu ada di database nomor tiga, ya udah dia akan suntik ke nomor tiga iklannya. Dia akan lemparnya didistribusikan ke nomor tiga. Kenapa? Karena nomor satu, nomor dua itu bukan pemain MLM. Mau saya lempar iklannya Zan Abdullah yang ini, dia nggak akan klik. Jadi Meta udah punya sistem mekanisme begitu, teman-teman. Ya, itulah yang terjadi di Meta. Ya, jadi nggak usah pusing-pusing sekarang mikirin interest apa segala, targeting apa segala macam. Aku juga udah minta timku, udahlah interest atur aja. Aku udah nggak peduli dia mau masukin interest apa gitu kan. Kalau aku pribadi ngiklan udah lumayan jarang-jarang ya, karena udah ada tim. Ya udah aku lempar aja ke dia, dia isi ngasal apa segala macam, hasilnya bakalan box saja. Ya dia mau isi sekeren apapun interestnya, kalau kontennya dari aku nggak bagus, iklan dia jelek. Ya iklan dia jelek. Ya karena ini ya kurang lebih mekanisme yang terjadi di Meta sekarang. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya ini udah dari dulu aja. Cuman kalau dulu aku lebih seringnya ngebahasnya mengenai teknikal dan dia ada updatean di dunia inilah ibaratnya kita. Oke. So teman-teman, that's it video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalau teman-teman pengen belajar MetaEds lebih lanjut, lebih detail sama kita, ya bisa cek link di deskripsi dan nanti bisa hubungin tim konsultan edukasi kita kalau ada kebutuhan seputar
materi-materi seputar periklanan. Oke, so itu aja video kali ini. Semoga di tahun 2026 iklan kita semua bagus. Semoga 2026 iklan kita bisa optimal dan kita bisa ngasilin omset miliaran ya dari Meta Ads gitu ya. Itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye, teman-teman.